Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman KUA dan sahabat-sahabat semuanya, saya di sini bersama Ibu Umi Nasyiah, penyuluh dari KUA Piungan, akan berbincang-bincang cukup ringan berkaitan dengan hak-hak anak ya Bu. Jadi podcast ini sebagai salah satu bentuk kerjasama Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta bersama Norwegian Center Human Rights. Jadi fokusnya itu mengenai pemenuhan hak anak. Nah, salah satunya yang akan kita perbincangkan hari ini berkaitan dengan pekerja anak. Pekerja anak, mungkin Ibu bisa sharing sedikit mengenai pengetahuan Ibu secara sederhana mengenai pekerja anak berkaitan dengan hak anak itu sendiri. Oke, terima kasih Mbak Hani ya atas undangannya dari Pascasarjana UIN ini. Dan kebetulan untuk hari ini memang saya diminta untuk bukan membahas, sebenarnya sharing aja ya, sekedar sharing pengalaman selama saya menjadi penyuluh di KUA Piungan, kebetulan KUA Piungan Kabupaten Bantul. Jadi yang berkaitan dengan pekerjaan anak ya. Kalau kita tahu bahwa semua orang itu kan punya hak ya, hak untuk hidup, terutama kan hak mendapatkan hidup yang layak gitu, dan jiwanya juga diproteksi gitu kan. Semua orang sudah mengetahui tentang itu. Nah, ketika kita berbicara tentang hak anak itu ya tentunya sudah sangat krusial sekali, sangat penting ya, karena bagaimanapun juga generasi ini kan ya berasal dari anak-anak juga yang harus dilatih, dibentuk menjadi anak-anak yang bagus gitu kan. Nah, hak anak itu apa saja sih? Ya seperti dia mendapatkan kehidupan yang layak, bisa mendapatkan pendidikan yang bagus gitu kan, terus mendapatkan lingkungan sosial yang bagus juga. Itu kan salah satu atau beberapa hal yang harus didapatkan oleh anak-anak ya. Betul. Kalau berkaitan dengan Ibu kan sebagai penyuluh ya di Piungan itu tuh sering mendapati nggak sih Bu kasus-kasus pekerja anak itu? Iya. Kalau berkaitan dengan pekerja anak ya tentu saja kita kan penyuluh ya, terutama KUA itu kan KUA kalau orang memberikan kantor urusan agama gitu ya. Kalau plesetannya kantor urusan asmara. Jadi kalau di KUA kan lebih fokus ke perkawinan gitu. Jadi kalau di KUA itu kasus yang ada itu lebih banyak di persoalan pernikahan dini atau di bawah umur. Gitu. Tapi kalau kasus-kasus yang berkaitan dengan pekerja anak itu ya kita hanya sebatas preventif aja ya, pencegahan gitu kan, tidak menangani kasus per kasus gitu enggak. Pencegahannya dengan cara penyuluhan, terus bekerja sama dengan para instansi terkait dari kecamatan, karena kita kan di tataran kecamatan ya, jadi kita bekerja sama dengan Kapanewon, kita bekerja sama dengan BKKBN di tingkat kecamatan gitu kan, ada kan. Itu tuh ya usahanya di sana ya, di preventifnya aja. Sementara kalau yang kasus-kasus yang menangani itu kan di Dinas Ketenagakerjaan gitu kan. Iya, jadi ya kita hanya sebatas preventif aja sih, memberikan penyuluhan jadi ke orang tua. Betul, ke orang tua atau remaja gitu kan, agar tidak terjadi kasus-kasus yang seperti itu gitu. Tapi kalaupun misalkan itu tuh terjadi ya Bu, pekerja anak itu kira-kira tuh faktor penyebabnya tuh apa? Jadi kalau faktor terjadinya pekerja pada anak ya, mungkin kalau bisa kita runut apa sih bedanya antara anak dengan orang dewasa gitu kan. Kalau menurut ILO itu kan anak itu usia 15 tahun ke bawah itu sudah dikatakan sebagai anak. Lalu kalau di Undang-Undang Ketenagakerjaan itu 18 tahun gitu kan. Nah, kok ada kesenjangan seperti itu? Akhirnya kalau ILO kan sudah ada di dahulu gitu ya, mesti peraturannya udah di tahun 19 gitu kan, sampai 1937 gitu.
Sementara kalau di Dinas Ketenagakerjaan kan undang-undangnya nomor 13 tahun 2003 gitu kan, masih muda ya, lebih muda dari ILO. Ketika ada kesenjangan di ILO 15 tahun dan di Dinas Ketenagakerjaan 18 tahun, artinya ada sebuah klausul yang menyatakan bahwa ketika anak ini berusia 15 sampai 18 tahun itu kok bekerja, yaitu diperbolehkan asalkan si anak ini dengan kerelaan hati, iya, dengan sukacita gitu kan. Kan banyak ya anak-anak yang bekerja dengan sukacita seperti penyanyi cilik gitu kan, mereka kan senang karena dapat dapat glamornya dunia, dapat kemewahan, terus dapat popularitas gitu kan, mereka senang. Nah, itu bisa jadi tidak dianggap sebagai pekerja anak asalkan sekali lagi anak itu masih tetap mendapatkan hak-haknya gitu kan. Itu hak dia berpendidikan juga bagus gitu kan, tidak mengganggu dia dalam hal lingkungan sosial budayanya dia gitu kan, tidak tereksploitasi lah istilahnya. Ketika si anak ini tidak tereksploitasi, yaitu diperbolehkan ya, karena di bawah umur 18 tahun diperbolehkan. Nah, lalu tadi pertanyaannya ini jadi muter. Pertanyaan tentang apa sih penyebab kok ada semacam pekerja anak gitu ya. Ya karena yang pertama jelas yang paling dominan biasanya kemiskinan ya kan. Ketika orang tuanya miskin, otomatis anaknya disuruh bekerja, bahkan tidak diperbolehkan untuk sekolah gitu kan, karena diminta untuk menjadi tulang punggung orang tua gitu kan. Terus yang kedua biasanya berkaitan dengan pendidikan juga, pendidikan orang tua ya. Ketika orang tuanya mungkin dulunya cuma tingkat dasar gitu kan, ya kadang tidak semuanya sih ya, banyak juga sih yang memotivasi untuk anaknya bisa ke perguruan tinggi lebih tinggi gitu kan. Tapi kadang ada orang tua yang karena udah miskin, pendidikannya rendah, akhirnya kan si anak kan diminta untuk bekerja juga, membantu gitu kan. Terus selain itu juga adanya budaya dan tradisi kan, ada di suatu daerah yang menyatakan bahwa ketika anak bekerja lebih dini itu akan lebih mampu gitu kan, lebih mampu bertahan hidup, itu kan juga mindset orang tua yang bersangkutan gitu kan, gitu. Kalau misalkan ya kan banyak tuh anak-anak kecil, entah ya kalau di daerah di Jogja di sini tuh, kalau di Ciamis tuh suka ada ya anak-anak kecil yang pakai baju-baju badut gitu loh Bu. Nah terus tuh jadi anak-anak kecil terus dia pakai kostum terus minta-minta uang gitu kan. Dia di pinggir jalan ya, gitu pinggir ya. jalan gitu kan. Nah itu tuh maksud tuh kan sudah pasti itu tuh mencederai hak-hak anaknya. Karena kan juga mereka jadi tidak bersekolah gitu kan. Berarti kan ketika itu kan salah satunya kemiskinan, terus juga pendidikan orang tua, mungkin kan yang budaya tadi kan bisa budaya, lingkungan lingkungannya. Ya. Nah itu tuh kan juga pasti akan ada kaitannya sama pernikahan anak gak sih Bu? Kalau dari situ misalkan ya, kalau ya saya menyinggung yang tadi, kalau kata Ibu KUA tuh kan memang lebih fokusnya dan banyaknya tuh di kasus-kasus pernikahan anak gitu kan. Nah berarti kan sebenarnya tuh kayak masih ada keterkaitan gitu kan dari pendidikannya, terus kalau misalkan ekonomi nih, kamu misalkan kayak orang tuh udah nggak sanggup gitu kan, ya udah bekerja aja gitu kan, setelah bekerja punya uang suruh nikah. Iya betul sampai keras ketawanya. Nah itu bisa menjadi musabab si anak ini jadi menikah dini, bisa ya, tapi tidak dominan ya, tidak dominan dalam artian karena kalau yang sekarang yang kasus yang sering terjadi biasanya kalau pernikahan ini jadi melenceng ya dari pekerja anak, tapi ada kaitannya gitu kan. Ketika orang tua sudah merasa tidak mampu untuk menghidupi anaknya, setelah bekerja disuruh menikah gitu kan, biar orang tua melepaskan diri ya kan dari tanggung jawab dia. Ada sebetulnya ada hubungannya, cuma ya tidak, sekali bukan penyebab utama ya, bukan penyebab utama. Mungkin kalau di Ciamis ya, dari Ciamis ya Mbak, manis anak-anak Ciamis manis-manis. Jadi kalau di kasus di DI itu memang lebih banyak di kasus karena ya
sudah duluan gitu kan berhubungan layaknya suami istri, dan dia sudah ada janin. Nah itu kalau kebanyakan di kasus di DIY seperti itu ya. Jadi tidak bisa jadi penyebab itu bisa, tapi bukan sebagai penyebab pokok utama. Tapi kalau misal ya, jadi anak-anak ini bekerja itu untuk membantu orang tua ya, misal nih. Nah, apakah itu tuh masuk ke dalam ya udah memang kewajiban si anak untuk membantu orang tua gitu kan? Iya, gitu. Jadi dia meskipun belum Berbakti ya masih gitu usia ya. anak gitu kan, masih usia anak tapi sudah harus bekerja. Apa itu tuh bisa diandaikan sebagai satu bentuk kewajiban anak Pengabdian gitu sama ya. orang tua membantu? Ya, itu sekali lagi kita kan agamanya Islam ya Mbak ya. Jadi kalau saya menurut agama Islam saja gitu. Jadi sekali lagi bahwa ketika si anak ini bekerja dengan sukarela, dengan kerelaan hati, yaitu memang tidak dipersoalkan. Meskipun dalam Islam itu seperti sahabat Utsman itu kan pernah menyatakan bahwa jangankan anak-anak, orang tua pun, orang dewasa jangan dibebani pekerjaan yang berat gitu kan. Ya semampu kita masing-masing. Apalagi anak-anak. Karena apa? Ketika anak-anak dibebani pekerjaan yang berat, maka dia akan mencuri. Iya kan? Gitu. Nah, itu berarti di situ ada garis bawah bahwa anak-anak memang tidak diperbolehkan untuk bekerja ketika dia merasa keberatan, gitu kan, sekali lagi. Kalau tadi yang ditanyakan apa itu sebagai wujud anak berbakti kepada orang tua, itu tergantung mindsetnya masing-masing ya. Ketika anak juga mungkin merasa ya aku harus berbakti kepada orang tua dengan cara bekerja, itu ya sekali lagi itu mindsetnya masing-masing. Dari keluarga masing-masing kan punya mindset sendiri-sendiri. Tapi sekali lagi yang penting yang digarisbawahi bahwa itu pekerjaan itu tidak membebani si anak, tidak membuat dia tereksploitasi gitu kan. Itu dalam Islam diperbolehkan. Sebagai kasus contoh ya, kita ingat kan Ali bin Abi Thalib ya kan, ketika Nabi hijrah, dia kan yang menggantikan posisinya di tempat tidurnya. Itu kan masih anak-anak ya, sekitar 15 tahun. Kalau kita anggap aja 15 tahun sebagai usia anak-anak ya, berarti kan dia usianya seperti itu. Itu juga ada juga putranya Abu Bakar, ketika Abu Bakar dan Nabi itu bersemedi lah ya, bahasanya apa sih, beribadah di Gua Sur gitu kan. Itu juga putra-putra beliau itu yang putri itu yang mengantarkan makanannya. Padahal kan perjalanan itu kalau zaman dahulu, kalau zaman sekarang kan mungkin bisa naik mobil cepat gitu ya. Kalau dulu kan masih jalan kaki, naik pakai onta gitu kan, itu memakan waktu 3 hari. Dan ini ceritanya si putrinya beliau itu dia sangat pemalu gitu, tapi dengan kerelaan hati, sekali lagi kan kerelaan hati, dengan sukacita dia mengantarkan makanan minumannya ke Gua Sur. Juga sama yang putra-putra beliau yang di rumah itu, yang Abdillah, ya namanya Abdillah benar ya, itu dia yang menjadi informan, mencari informasi. Kalau zaman sekarang musuhnya di sana, kita kan anak kecil kan suka, maksudnya tidak dicurigai gitu ya. Dia bersedia untuk menjadi informan. Dan salah satu lagi putranya lagi itu dia yang memberikan makanan terhadap ke ternak-ternaknya. Itu kan sebenarnya juga bekerja kan, bekerja di rumah, bekerja di publik gitu kan namanya pekerjaan sama. Namun sekali lagi kalau itu didasari atas kerelaan hati, kesukaan hati, apalagi senang tadi wujud saya untuk mengabdi kepada orang tua, sekali lagi asal dengan kerelaan hati dan tidak tereksploitasi secara berlebihan, itu diperbolehkan. Kan salah satu dari hak anak tuh hak pendidikan ya Bu. Betul. Nah itu tuh pernah tuh ada satu kasus lah ketika saya di Ciamis gitu. Jadi kan anak-anak komunitas tuh misalkan kayak di hari Sabtu, Minggu, atau misalkan ya hari-hari biasa pun kita main tuh kan di alun-alun, terus kita bawa buku untuk ngajak buku nih, untuk ngajak baca buku anak-anak yang jadi badut itu. Jadi mereka badut itu ya, pekerja badut itu tuh mereka minta-mintanya tuh di alun-alun itu tuh. Tapi entah sih kalau sekarang kan saya juga udah agak lama nggak ke Ciamis, nggak pulang ya. Nah itu tuh pernah ketika si anak-anaknya ini dikumpulin, kan ada beberapa ya Bu, si anak-anak itu tuh diajak baca buku, itu dimarahin sama orang tuanya.
nggak boleh gitu ya. Karena katanya ketika waktu anak itu harus bekerja tapi dipakai untuk baca buku, jadi itu rugi katanya. Itu pelanggaran pasti itu kan, itu pelanggaran terhadap anak-anak. Apalagi ketika anaknya itu dipekerjakan gitu kan, itu jelas pelanggaran itu Mbak. Iya, jadi maksud tuh apakah fenomena kayak gitu tuh bisa diatasi apa enggak sih Bu? Ya sebetulnya kan itu tergantung daerahnya masing-masing ya. Jadi bagaimana para gabungan ya, biasanya gabungan ya, kita melakukan dalam pekerjaan apapun itu selalu ada gabungan antar instansi dan stakeholder lah. Itu kan ya, makanya tadi kan yang disampaikan itu kasusnya udah lama atau baru-baru ini gitu kan. Tapi kalau misalkan memang kasusnya seperti itu, ya selayaknya pemerintah ya, ini kan pemerintah ya, sekali lagi ya, pertama itu mungkin bisa jadi solusi ya. Untuk solusinya itu mungkin si anak diberikan pendidikan secara gratis gitu kan. Nah untuk orang tuanya diberikan pelatihan yang berkaitan dengan ekonomi gitu kan. Jadi UKM seperti itu, diberikan modal gitu kan. Jadi kalau sudah seperti itu, akhirnya kan nanti bisa tertangani semua. Dan sekali lagi ini berkaitan dengan kebijakan pemerintah. Ya, pemerintah mau nggak sih care dengan hal-hal seperti itu? Tapi saya yakin mau sih ya. Kalau toh misalkan ada yang seperti itu, berarti belum tersentuh oleh pemerintah. Itu bisa saja disampaikan gitu kan ke Dinas Tenaga Kerja misalkan, atau kalau misalkan ini kalau kita di KUA penyuluh gitu ya, kita biasanya nanti akan bekerja sama dengan yang lain. Kita melakukan kerjasama dengan yang lain. Ini mungkin kasusnya melenceng ya, bukan pekerja anak. Jadi ada sebuah kasus gitu kan di suatu tempat gitu, saya tidak mau menyampaikan namanya apa. Itu ada pernikahan siri ya, yang tahu mereka lah. Kenapa kalau mereka menikah siri akhirnya hamil dan melahirkan, itu kan sudah berbagai macam persoalan yang muncul kan. Nah kita sebagai, kalau di KUA itu penyuluh, juga ada penghulu juga, lalu di luar ini ada PLKB di BKKBN tingkat kecamatan, terus ada juga di kecamatan sendiri, pihak camat, Kapolsek, lalu pokoknya kita bekerja sama dengan semua lintas puskesmas untuk bisa menangani hal itu. Seperti apa misalkan juga kader-kader di Posyandu itu, mereka juga sebagai tameng utama itu. Ketika ada kasus-kasus seperti itu, mereka yang akan pertama kali bergerak gitu kan. Itu dengan cara misalkan karena ada kehamilan gitu kan nggak mungkin dibiarkan, karena kita kan menjaga janin itu biar tetap sehat gitu kan. Itu diundang tapi tidak secara ini, tidak didata gitu ya. Ini wujud kemanusiaan saja sih ya kan, karena janin itu kan punya hak untuk layak di kandungan, lahir gitu. Bahkan sampai lahir pun itu masih tetap ditangani dengan diberikan beberapa fasilitas vaksin kayak gitu. Meskipun sekali lagi mereka tidak terdata, karena PLKB itu kan bekerja berdasarkan data pasangan. Kalau mereka kan bukan dikatakan sebagai pasangan kan, karena pasangan kan suami dan istri. Lah mereka kan bukan. Hanya dengan cara yang di bawah inilah di bawah tangan, di bawah inilah ya, itu ditanganinya seperti itu. Berarti kalau misalkan kasus-kasus kayak gitu, itu tuh juga bisa kayak minta satu kerja sama KUA itu sangat dulu. bisa sekali. Kita sudah terbiasa dengan bekerja seperti itu. Misalkan kayak stunting kan, kalau misalkan kita nggak peduli lah, itu kan stunting kan urusannya puskesmas atau kesehatan gitu. Tapi enggak, kita tetap bekerja sama, saling bersinergi dalam hal seperti itu. So itu kan kayaknya yang entah ya, saya tuh suka lihat yang manusia silver gitu loh Bu. Itu tuh kan kayaknya betul. Masih kayak usia masih muda ya. Masih muda kayak itu. Sudah pernah nanya belum? Nah itu kayaknya itu ya harus kita masih usianya berapa gitu ya. Sekali lagi kalau memang usianya di bawah 18 tahun dan mereka bekerja dengan sukacita, lalu itu ya nggak masalah. Berarti kesimpulannya
pekerja anak itu tidak mencederai hak anak sejauh Iya. dilakukan dengan sukacita, Betul. terus juga tidak Ada eksploitasi, tidak ada iya, eksploitasi, iya. ya. Tidak ada tekanan lah. Atau tadi kasusnya Betul. jadi nggak dapat hak pendidikan itu Betul. tentu mencederai hak anak. Ya, Bu. Makasih ya Bu. Sama-sama. Semoga konten podcastnya bermanfaat Amin, untuk amin, amin. teman-teman yang menonton. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.